Bab 2681, Budak 9 tingkat kedua. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, berteriak, telah dipastikan bahwa kekuatan spiritual induk nyamuk hitam telah surut, dan setelah tidak memperhatikannya, nyamuk-nyamuk malang itu dibawa ke depan, dan Yesuan tidak diperingatkan untuk sementara waktu. Yang terakhir memanfaatkannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tiba-tiba menembak. Dengan suara hampa yang sedikit yang hampir tidak terlihat, seorang budak tingkat 4 terbenam di bagian tertentu dari tubuh nyamuk malang itu, dan itu dibor dalam sekejap. Bau, kawanan nyamuk malang itu langsung tercengang. Alasan mengapa dia begitu ceroboh sebenarnya karena induk nyamuk hitam baru saja menjelajahi tubuh Yesuan dan memastikan bahwa tidak ada budak seperti itu di tubuhnya. Siapa yang dapat memikirkan supremasi lubang hitam, dan eksplorasi semut kalajengking di lingkungan nuklir bintang akan benar-benar bocor. Selain itu, nyamuk hitam World of Warcraft tidak berbohong kepadanya pada saat ini. Oleh karena itu, menelan nyamuk malang itu bahkan tidak memikirkan kemampuan Yesuan untuk melakukan serangan balik, jadi meskipun itu adalah tipuan. Pada saat ini, saat budak tingkat 4 ini memasuki tubuhnya, dia mengendalikan inti sihirnya hampir seketika. Bagaimanapun, sudah cukup untuk menghadapi nyamuk celaka itu, menggunakan budak tingkat ketiga, tetapi agar aman, pada saat yang sama, untuk menghindari waktu yang terlalu lama, biarkan ibu nyamuk hitam itu ditemukan, jadi, Yesuan langsung menggunakan budak tingkat 4. Efeknya masih sangat jelas. Orang ini sangat marah sehingga dia hanya mengucapkan 2 kata dari mulutnya dan dia akan diam lagi. Di antara 2 belenggu, hal pertama adalah kebingungan. Kemudian secara bertahap menjadi jelas, dan itu sekitar 30 detik sebelum dan sesudahnya. Cumi-cumi nyamuk celaka itu seperti perubahan pribadi. Christine berdiri di sisi Yesuan, tanpa sepatah kata pun. Tampaknya sedang menunggu instruksi. Seperti inilah kelihatannya setelah kontrol normal. Hati Yesuan menghela nafas lega, sambil dengan hati-hati memperhatikan fluktuasi kekuatan mental di sekitarnya. Dia berteriak, "Kamu tidak harus menjadi aku sebagai tuanmu untuk saat ini. Bagaimana keadaanmu biasanya? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ini mungkin tidak perlu aku ajarkan padamu, perintah ini berfungsi sampai perintahku berikutnya muncul." Setelah Yesuan selesai, si pembantai nyamuk malang itu berbalik ke samping dan tertidur. Tampaknya orang ini biasanya dikeraskan oleh induk nyamuk hitam, dan kebanyakan dari mereka hanya tertidur. Namun, ini juga bagus, Yesuan dapat menenangkan diri dan mencoba memadatkan cetakan budak 9 tingkat yang baru. Sebelumnya, dia telah memadatkan 100 budak tingkat 4 dengan 200 budak tingkat 3. Sekarang, saatnya menggunakan 100 budak tingkat 4 ini untuk memadatkan. Tentu saja, satu sudah digunakan pada tubuh nyamuk malang itu, dan sekarang hanya ada 99 budak tingkat 4. Tapi itu sudah cukup. 24, digabung menjadi 15. 25 tingkat, digabung menjadi 16. Dan seterusnya, dikonvergensikan menjadi cetakan budak tingkat 9, hanya perlu 32 cetakan budak tingkat 4. Setelah sukses, hanya cetakan budak tingkat 4, Yesuan masih bisa memiliki 67 yang tersisa. Namun, mudah untuk dikatakan, tetapi proses ini sebenarnya membutuhkan waktu tertentu. Untungnya, butuh beberapa hari bagi ibu nyamuk hitam untuk mengkonsolidasikan wilayah, tetapi Yesuan memadatkan 9 dengan 34 budak tingkat 4. Tingkat perbudakan, jelas tidak memakan waktu lama, yaitu, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 hari. Seluruh proses telah berjalan dengan lancar. 2 hari kemudian, Yesuan memiliki cetakan budak tingkat 9 lainnya di tangannya. Hatinya yang menggantung akhirnya sepenuhnya dilepaskan. Pada saat ini, ibu nyamuk hitam masih belum keluar, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hari. Pada saat ini, sebenarnya, jika Yesuan membiarkan nyamuk-nyamuk celaka itu membawanya pergi, kebanyakan dari mereka akan dapat melarikan diri sejak lahir, tetapi itu jelas mustahil. Agar aman, Yesuan memutuskan untuk memadatkan segel budak tingkat 9, dan yang sebelumnya dipadatkan itu diam-diam diserahkan kepada nyamuk celaka itu, dan itu diakui. Alasannya adalah untuk mendapatkan asuransi ganda. Bagaimanapun, orang yang berurusan dengan Naiboshan masih akan membutuhkan budak tingkat 9 lainnya. Dia tidak melakukan apa-apa sekarang. 67 budak tingkat 4 yang tersisa dibawa keluar oleh Yesuan, dan yang tersisa hanya memiliki 35, dan ada 200 budak tingkat ketiga.
Dalam 2 hari berikutnya, Yesuan berhasil mengintegrasikan budak tingkat ke-9 yang ketiga. Yang ini, dia tinggal sendiri. Setelah melakukan semua ini, dia menangguhkan semua budak lainnya karena itu sudah cukup. Bagaimanapun, integrasi adalah bisnis yang merugi. Jadi semua budak lainnya semuanya termasuk dalam dunia abadi. Hanya satu budak level 9 yang tersisa di inti sumber spiritual laut. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Sambil menunggu, Yesuan sedang terburu-buru. Menghitung waktu, dia telah berada di sarang sihir selama 4 hari, dan 8 hari telah berlalu di tengah jalan. Jika Anda tidak memperhatikannya, saya khawatir Gunung Nebo akan menemukan 2 lapisan kelainan berikut. Pada saat itu, saya takut pada Yesuan. 2.000 skuadron penyihir yang telah disia-siakan semuanya akan dimusnahkan, dan orang di Naboshan akan waspada terhadapnya. Bahkan jika ibu nyamuk hitam muncul sekarang dan diturunkan pangkatnya, waktu berikutnya sangat mendesak. Bagaimanapun, aku harus menyelesaikan sejumlah besar elit iblis di lantai 3. Bahkan jika ada nyamuk hitam setelah jatuh, elit iblis di area ruang komputer sangat waspada. Begitu mereka tertembak, salah satu dari mereka dapat segera diperingatkan. Oleh karena itu, tautan ini sebenarnya membutuhkan waktu untuk menemukan cara mengatasinya. Jadi, hanya 4 hari, ini benar-benar mendesak. Terlebih lagi, sekarang nyamuk hitam ini tidak pernah muncul di Warcraft. Jika diseret selama 2 hari lagi, maka itu akan menjadi kekacauan besar. Dengan pemikiran seperti ini, urgensi Yesuan hampir ingin membiarkan nyamuk-nyamuk celaka itu pergi ke tempat peristirahatan ibu nyamuk hitam untuk mengingatkanku. Tetapi itu jelas tidak mungkin. Jika demikian halnya, aku khawatir pihak lain akan segera menjadi curiga. Pada saat itu, semuanya benar-benar berakhir. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, dan Yesuan sedang terburu-buru, tetapi tidak ada solusi satu titik. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar dan menunggu dengan sabar. Untungnya, ibu nyamuk hitam ini tidak membiarkannya terlalu kecewa. Meskipun waktu telah dihabiskannya untuk waktu yang lama, orang ini keluar dari tempat peristirahatan, tetapi hanya setengah hari, bagi Yesuan, pada dasarnya dapat diterima. Pada saat ini, dengan izin dari ibu nyamuk hitam, di Yesuan, waktu apa yang mendesak dan hampir pertama kali dilemparkan ke belakang kepala. Saat ini, yang paling penting adalah membawa ibu nyamuk hitam dan pengemis, dan jika tidak dapat melakukannya, yang lainnya akan diikuti, dan tidak akan ada artinya. Bagaimana? Apakah dia setuju? Tepat ketika hati Yesuan menegang, ibu nyamuk hitam perlahan berjalan ke sisi ini. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, napas yang disebarkan pihak lain jelas lebih padat. Jelas, ranah yang baru saja ditembusnya telah sepenuhnya stabil. Hati Yesuan terpencil, karena itu juga mewakili lebih sulit. Naik ketika saya mendengar ibu nyamuk hitam dan binatang buas itu bertanya, nyamuk malang itu langsung menelan ludahnya, berdiri di samping dan berbisik, ekspresi ini tahu apa artinya. Sampah. Wajah ibu nyamuk hitam itu langsung tenggelam, dan menoleh ke nyamuk malang itu, dan kemudian garis pandang kembali ke Yesuan. Jelas, ia tidak melihat adanya kelainan pada nyamuk malang itu. Dalam hal ini, menurut perintah Yesuan, semua pertunjukan seperti biasa, meskipun berbeda, tetapi mereka sangat lemah. Di sisi lain, perhatian ibu nyamuk hitam semuanya tertuju pada Yesuan saat ini. Sebelum mundur, dikatakan bahwa ia akan bermain dengan Sansuan dan nyamuk malang itu. Kemudian saya pergi untuk membersihkan kepala kecil benteng luar angkasa nyamuk hitam, Gunung Nebo. Dengan ibu nyamuk hitam ini asteris, makhluk ini hanya takut bahwa ia bahkan sedang dalam perjalanan untuk mundur. Saya tidak tahu berapa kali saya mengingatnya. Saat ini, hal yang paling berkesan adalah masalah itu. Di mana pikiran untuk memperhatikan kesengsaraan? Apa rincian pembunuh nyamuk itu? Di sisi lain, yang terakhir hanya menggelengkan wajahnya, tidak ada wacana yang berlebihan sama sekali, yang menghindari hilangnya kata-kata. Singkatnya, setidaknya untuk saat ini, nyamuk-nyamuk celaka itu telah berhasil menipu genus ini. Saat ini, yang perlu dilakukan Yesuan adalah menutupinya. Ya, dari awal hingga akhir, Yesuan tidak pernah menganggap dirinya sebagai kekuatan utama, yang berhasil menampung induk nyamuk hitam ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah keberadaan tertinggi dari lubang hitam. Bahkan jika tubuh Yesuan telah diperiksa, sudah pasti tidak ada apa-apa di tubuhnya, tetapi penampilan Yesuan sebelumnya memiliki banyak keanehan,
apakah itu kejutan yang sempurna atau budak ke-9? India seharusnya tidak menjadi semut nuklir bintang. Dari sudut pandang ini, bahkan jika dia memiliki cara apapun untuk menipu keberadaan lubang hitam, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Pada titik ini, Yesuan dapat memikirkan bagaimana hewan induk lubang hitam ini tidak dapat memikirkannya. Artinya, pihak lain sangat malu di permukaan, tetapi sebenarnya mungkin selalu waspada terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, jika Yesuan menaruh semua harapannya pada dirinya sendiri, maka itu benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, melihat nyamuk betina ini telah datang kepadanya dalam suasana hati yang buruk. Melihat postur ini, tidak perlu untuk bunuh diri. Itu pasti cara yang dipaksakan untuk memberi diri Kuoks. Saat melihat hatinya, Yesuan membanting giginya dengan cara rahasia. Puluhan roh dan bila angin saling memacu. Jelas, di antara lusinan bila angin spiritual, satu secara alami dibungkus dalam budak 9 tingkat. Namun di permukaan, Yesuan masih berpura-pura menjadi jalan buntu, agak pantang menyerah. Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain dapat melihatnya sekilas, gaun ini sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Itu semua dilakukan dengan sengaja di sepanjang tebakan pihak lain. Hei, semuanya cantik, seperti kematian, dan seperti dipaksa untuk mati. Seperti dipaksa untuk terburu-buru. Aku tahu bahwa bila angin roh tingkat rendah ini tidak berguna bagiku, tetapi aku juga bersumpah untuk melawan jenderal. Benar saja, ketika aku melihat tembakan Yesuan, nyamuk betina itu bahkan mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan mengejek, hanya dengan semut berbentuk bintang seperti itu, dan lubang hitam olah orang tua itu ada pikiran seperti itu untuk dimainkan, dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Coba ku tebak, jejak spiritual macam apa yang terbungkus dalam angin spiritual. Petik 2. Apakah ini jalannya? Tidak, itu jalannya. Oh, bukan itu. Kalau begitu, pasti ini. Titik. Saat kata-kata induk nyamuk hitam dan binatang itu keluar, tangan kanannya juga ditunjukkan dari waktu ke waktu. Setiap kali ringan, ada bila angin spiritual yang runtuh di tengah jalan. Namun, setelah beberapa kali percobaan, hasilnya tidak ditemukan. Nyonya tua itu tidak percaya, apakah kamu tidak akan bermain trik? Oh, pasti ini pasti. Dengan teriakan dingin, induk nyamuk hitam mengangkat tangannya lagi. Kali ini, bila angin spiritual yang jatuh sedikit di belakangnya tersebar olehnya. Kemudian, tanda spiritual ungu hitam terungkap, dan tidak ada bungkusan. Roh luar bila angin pecah dan menyebar. Bagaimanapun, itu adalah cetakan budak tingkat 9, tetapi tidak mudah runtuh. Tertawa kecil, benar saja, tampaknya semuanya sama brengseknya dengan yang kuduga. Kamu memiliki rahasia besar di tubuh anakmu. Bahkan penyelidikanku telah tertipu. Kali ini, aku akhirnya menemukan bukti kejahatan dan mengkonfirmasi dugaanku. Ibu nyamuk itu langsung tersenyum dan tampak seperti ekspresi puas diri. Pada saat inilah penguntit nyamuk malang itu, yang awalnya berdiri di belakangnya, hanya berjarak 1 meter dari bentuk tubuhnya, tetapi tiba-tiba mengangkat tangannya dan membanting telapak tangannya di rompi belakang. Dengan kultivasinya yang hanya berupa satelit, secara alami tidak mungkin untuk melukai lubang hitam. Namun, dengan telapak tangan nyamuk malang itu, budak tingkat 9 yang dicetak oleh Yesuan di tangannya terbenam dalam tubuh ibu nyamuk hitam dalam sekejap, dan otaknya pertama kali beralih ke otaknya. Inti sihir di tengahnya. Kamu, bentuk induk nyamuk hitam dan binatang buas itu mengejutkan, dan mata mereka berkedip dalam sekejap. Wajah mereka tampak tidak percaya, dan sebuah kata diucapkan di mulut, yang tampaknya berbalik untuk menyapu nyamuk yang berkeliaran. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Tepat ketika bentuk tubuhnya berubah menjadi setengah, ada warna yang tebal dan membingungkan di matanya. Jelas, budak tingkat 9 telah menyerang inti magisnya, dan dengan cepat mengikis dan mengendalikan kesadarannya. Dalam sekejap, induk nyamuk hitam berdiri di sana, dan seluruh orang itu seperti robot yang kehabisan listrik, dan tidak ada gerakan. Panggil, akhirnya berhasil. Aku akan dapat kembali ke lantai 3 segera. Pada waktunya, aku hampir tidak bisa mendapatkannya. Melihat pemandangan ini, Yesuan tergantung di jantung mata orang buta itu dan benar-benar jatuh kembali ke dada. Sambil bergumam untungnya ke mulutnya, dia mengangkat tangannya dan mengambil budak tingkat 9 yang diangkat oleh tangannya dan dibungkus dengan bila angin spiritual. Setelah diperiksa,
dipastikan bahwa budak tingkat 9 ini tidak rusak, dan strukturnya masih stabil seperti sebelumnya. Ye Xuan menyeringai dan menoleh ke nyamuk pengembara yang dipetik dengan tangan, meskipun aku benar-benar membencimu, tetapi melihat saat ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar, kamu tidak akan menghancurkan kemanusiaanmu untuk saat ini, dan akan tampil dengan baik di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, biarkan kamu menjadi benteng luar angkasa nyamuk hitam. Kapten, itu tidak sepenuhnya mustahil. Setelah itu, Ye Xuan menunggunya. Dia tahu bahwa induk nyamuk hitam itu sepenuhnya terkendali, dan butuh setidaknya beberapa menit untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, yang tidak ditemukan Lian Xuan adalah bahwa nyamuk-nyamuk malang dan kesedihan dari tangan-tangan yang dirajut itu berada dalam cahaya yang dalam, dan ada sekilas cahaya yang bersinar. Sementara itu, tampaknya ada sedikit kebingungan waktu berlalu dengan lambat, dan tanpa disadari, hampir 10 menit. Berlalu, dalam prosesnya, induk nyamuk hitam itu telah berdiri diam di sana, dan hiruk-pikuk itu berwarna mempesona. Seluruh orang itu seolah-olah jiwanya telah terlalu berduka, dan tidak ada yang namanya kesadarannya. Perasaan dunia ini adalah fenomena normal, Ye Xuan telah lama mengenalnya, jadi hatinya sangat praktis, tidak malu. Dengan cara yang sama, nyamuk-nyamuk malang itu selalu berdiri di samping, dan Ye Xuan tidak berbicara. Dia tidak akan memiliki kata-kata yang aktif. Ini sama dengan budak-budak normal dan sihir. Sebelumnya orang ini juga seharusnya ingin memasang, tetapi tidak berpura-pura, tetapi semakin banyak yang dipasang, semakin akhirnya, penyebab terakhir kecurigaan Ye Xuan, sekarang pikirkanlah, sungguh canggung. Adapun Ye Xuan, dia telah menunggu dengan tenang di samping. Dia tahu bahwa seharusnya tidak ada lagi kecelakaan kali ini, jadi dia tidak khawatir. Tuan, nyamuk hitam itu sopan. Tepat ketika Ye Xuan mengambil kesempatan ini untuk berpikir tentang bagaimana memperluas setelah lantai ketiga, bagaimana semuanya harus dibuka, dan di belakangnya, akhirnya datang seekor mungil tetapi dengan sedikit rasa takut. Suara itu jelas-jelas adalah ibu nyamuk hitam, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Jika ibu nyamuk hitam sebelumnya benar-benar seorang pelacur wanita yang gerah, sekarang suaranya memberi orang perasaan bahwa itu seperti gadis tetangga yang pemalu, murni dan menyegarkan, artinya. Ibu nyamuk, seorang gadis tetangga yang segar. Dengan dua gambar yang sama sekali berbeda ini muncul dalam pikiranku, roh Ye Xuan bergetar, dan seluruh orang merasa tidak enak. Ada masalah dengan rohnya sendiri baru-baru ini, kalau tidak, bagaimana bisa begitu besar? Kecurigaan terbuka. Dengan kecurigaan ini, Ye Xuan menoleh untuk melihatnya, tepat ke mata nyamuk betina. Yang membuat Ye Xuan sangat takut adalah bahwa pihak lain itu penuh dengan rasa malu pada awalnya, dan dia masih malu untuk menundukkan kepalanya dari resor, tetapi itu penuh dengan penyelundupan. Pertunjukan semacam ini jelas merupakan jenis perasaan yang membuat gadis Hua Chuncun dan kekasihnya saling memandang dan kemudian saya tidak suka terburu-buru. Kali ini, perasaan Ye Xuan benar-benar buruk. Dia bahkan bertanya-tanya apakah nyamuk betina itu sama dengan nyamuk celaka sebelumnya, dan itu juga dipasang. Mereka semua mengatakan bahwa semuanya dikumpulkan bersama. Kedua orang ini berhubungan dan menjadi pengkhianat. Awalnya itu adalah kalajengking, dan nyamuk celaka melakukannya. Bisakah induk nyamuk tidak membuat rambut? Namun, pikiran ini baru saja memimpin dan ditolak oleh Ye Xuan untuk pertama kalinya. Karena itu tidak mungkin ada di sana. Pembunuh nyamuk yang malang itu melakukannya karena beberapa rencana, tetapi nyamuk betina ini benar-benar tidak ada. Bahkan jika memiliki rencana, ia dapat digunakan dengan cara yang lebih langsung, keberadaan dengan lubang hitam dan tidak dapat diperbaiki. Menggunakannya seperti ini, tentu saja, yang lebih penting, Ye Xuan memiliki keyakinan pada perbudakan tingkat 9. Alasan mengapa ia kehilangan tangannya dalam nyamuk yang malang itu adalah karena ia tidak memahami atribut tingkat budak, tetapi sekarang ia mengerti bahwa tidak mungkin untuk membuat kesalahan yang sama lagi. Berpikir seperti ini, Ye Xuan memutuskan hatinya dan menyapu ibu nyamuk hitam, dan kemudian ia berkata, mulai sekarang, kamu harus meninggalkan sarang ajaib ini bersamaku. Nyamuk hitam adalah nama aslimu. Aku juga tidak pandai merusak. Secara pribadi, kamu dapat mengklaim sebagai nyamuk hitam, tetapi di depan orang-orang, itu tidak nyaman, ada bahaya mengungkapkan identitas, jadi, jika kamu ada di depanmu, kamu akan menyebutnya nyamuk. Selain itu, kultivasi alam juga perlu disembunyikan, seperti nyamuk, di lingkungan satelit.
Tentu saja, yang terpenting adalah bentuk tubuhmu. Saat ini, kamu tidak dalam kondisi prima. Untungnya, kepala dan keempat kakinya tidak berbeda dengan iblis. Satu-satunya yang lebih buruk adalah tubuh utama. Ini solusi yang bagus. Kenakan pakaianmu. Mari kita tutupi secara langsung. Akibatnya, tidak ada yang bisa melihat tubuhmu. Satu-satunya masalah adalah sayap nyamuk di belakangnya. Bisakah ini dikumpulkan? Tuan-tuan, ini semua masalah kecil, dan nyamuk dapat diselesaikan dengan mengangkat tangan mereka. Mendengar kata-kata Yesuan, ibu nyamuk hitam itu mengangguk, tampilan yang sangat sopan, dan kemudian dia tidak melihatnya melepaskan pakaian, hanya melambaikan tangannya, buah merah asli tidak terekspos. Tubuh ia dari tubuh nyamuk hitam telah diikat oleh jumpsuit ketat lavender. Dari luar, itu benar-benar wanita manusia atau iblis dengan tubuh yang panas dan penampilan yang mempesona. Bahkan sepasang sayap nyamuk hitam di belakangnya langsung diserap ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, itu diperbaiki sebagai batas, dan menurut instruksi Yesuan, itu disembunyikan ke lingkungan satelit, tetapi itu adalah satelit tingkat 9, yang jauh lebih kuat daripada nyamuk celaka tingkat keempat. Akibatnya, Yesuan, penyeka nyamuk celaka, binatang induk nyamuk hitam, salah, sekarang seharusnya disebut nyamuk. Saat ini, mereka bertiga berdiri bersama, dan mereka tidak dapat melihat bahwa ada ibu nyamuk hitam berleher hitam, yang sepenuhnya adalah 3 iblis. Satu-satunya kejutan adalah bahwa kekuatan alam telah mencapai lingkungan satelit nyamuk dan nyamuk celaka, tetapi itu hanya menghormati Yesuan, yang hanya merupakan lingkungan nuklir bintang, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Sehat, Yesuan sangat puas dengan gerakan nyamuk-nyamuk itu, sehingga ia dapat berjalan bersama mereka dengan berani dan percaya diri. Dengan bantuan induk binatang berkulit hitam dari lubang hitam tingkat ke-7, saya yakin ia akan dapat menyapu seluruh lantai ketiga. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tenang dan memperhatikan nyamuk-nyamuk itu berkata, sekarang kita akan segera pergi dari sini. Tujuannya adalah lantai ketiga Black Bass Battlestar. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kembalilah, harta apa yang tersembunyi di sarang ajaib ini, yang terbaik adalah mengeluarkannya sekarang dan membawanya bersamamu. Alasan mengapa saya mengajukan pertanyaan ini sebenarnya adalah karena ada sedikit rasa ingin tahu di hati Yesuan. Sisi lainnya adalah keberadaan tertinggi dari lubang hitam. Berapa banyak harta yang akan mengejutkannya? Sekarang dia adalah tuannya, jika Anda benar-benar melihatnya, Yesuan secara alami akan bersikap sopan, dan akan segera mengambilnya. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah mendengar kata-kata Yesuan, ibu nyamuk hitam itu tidak ragu untuk menggelengkan kepalanya secara langsung, kembali ke tuan, nyamuk bahkan tidak memiliki sumber nuklir bintang biasa, harta karun lainnya. Belum lagi, jika tidak, dalam tahun-tahun ini, itu tidak akan selalu menembus alam. Ketika pertama kali direbut, semua sumber daya kultivasi diambil. Untuk ini, Yesuan terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia memahaminya. Jika tidak demikian, ibu nyamuk hitam tidak akan bosan sampai tidak ada yang benar-benar berpikir untuk memurnikan seluruh sarang ajaib ini menjadi miliknya sendiri. Senjata ajaib, orang-orang tidak mengolah sumber daya sepanjang tahun, dan tidak ada harta karun untuk menempa dan menghangatkan. Ini benar-benar membosankan bagi bakat pamungkas. Dari sudut pandang tertentu, pemimpin suku iblislah yang mengambil harta karunnya, yang membuat Yesuan hampir terlewat di sini. Begitu dia memikirkan hal ini, wajahnya langsung muram, dan dia berkata dengan dingin, tidak ada apa-apa. Tidak masalah, aku akan membawamu ke atas dan mengambilnya, seluruh 3 lantai, rampasan. Saat ini, ada 200 budak di tangan Yesuan, dan 35 di budak tingkat keempat. Akhirnya, ada budak tingkat ke-9. Cetakan budak tingkat 9 digunakan untuk berurusan dengan Gunung Nebo, sebuah lubang hitam. Namun, elit iblis di bawah Gunung Nebo jelas tidak dapat dibunuh. Jika tidak, area mesin tingkat ketiga membutuhkan setidaknya 200 elit untuk mempertahankan operasi normal Black Bass Battlestar. Jika tidak, mereka semua membunuh. Tidak ada artinya untuk merebut benteng luar angkasa yang tidak dapat dioperasikan. 200 budak tingkat ketiga di tangannya dipersiapkan untuk 200 elit yang mempertahankan operasi normal benteng luar angkasa Black Bass. Cetakan budak tingkat ketiga dapat mengendalikan iblis dari lingkungan satelit terbesar ketiga.
Cukup untuk memiliki 200 iblis satelit yang bertanggung jawab atas area ruang komputer lantai 3. Kemudian, sisanya adalah 35 budak tingkat 4. Karena Gunung Nebo tidak dapat membunuh untuk sementara waktu, karena ada kepala besar di atasnya, ada 10 benteng luar angkasa iblis, dan Gunung Nebo adalah genusnya. Begitu Gunung Nebo mati, nyamuk hitam berada di masih berbahaya untuk melarikan diri dari bintang pemakaman ini. Dalam hal ini, pasti ada beberapa penjaga di sekitar Gunung Nebo. 35 segel budak tingkat 4 ini disiapkan untuk para penjaga kelompok adegan pendukung ini. Segel budak tingkat 4, elit magis yang dapat mengendalikan dunia keempat planet ini, relatif kuat. Ada 35 elit planet di dunia planet, cukup untuk menopang adegan pada beberapa kesempatan. Tentu saja, di dalam benteng luar angkasa nyamuk hitam ini, pasti ada elit magis antara batas dunia keempat dan lubang hitam terbesar ke-8. Meskipun jumlahnya kecil, itu pasti ada. Namun, keberadaan kategori ini, Yesuan tidak bermaksud untuk tinggal, begitu ditemui, semuanya terbunuh. Bagaimanapun, benteng luar angkasa bas hitam itu penting, tetapi bagi Yesuan, itu selalu menjadi benda asing. Baginya, yang terpenting adalah kultivasinya sendiri. Semakin tinggi ranah elit iblis, semakin kuat dan murni kekuatan roh iblis yang terkandung dalam inti otak, dan perolehan inti otak iblis tingkat tinggi sangat penting bagi peningkatan kultivasi Yesuan. Jangan melihat inti spiritual yang unik bagi iblis dalam pikirannya. Tampaknya tidak banyak keterlibatan dengan sistem kultivasi manusia, tetapi Yesuan percaya bahwa setelah mencapai tingkat tertentu, pasti ada kesamaan di antara keduanya. Saat itu, karena inti otak iblis ini di otak, ranah kultivasi Yesuan pasti akan mendapatkan lompatan kualitatif. Faktanya, efek ini sekarang tercermin. Meskipun dia hanya revisi tingkat 8 dari lingkungan nuklir bintang, dia benar-benar mampu membunuh dirinya sendiri karena keberadaan inti sumber spiritual ini di laut. Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat 9 dari lingkungan nuklir bintang. Bagaimanapun, dia adalah metamorfosis dari kekuatan manusia dan spiritual biksu dan iblis manusia. Sudah lama tidak mungkin menggunakan akal sehat. Sebelum melangkah keluar dari pintu ruang angkasa setiap sarang ajaib, Yesuan telah mengeluarkan instruksi kepada Limosa dan nyamuk celaka. Dalam satu kalimat, iblis satelit, meninggalkan 200, elit iblis planet ini, meninggalkan 35, setelah membuat jumlah, sisanya, semuanya terbunuh, memotong otak untuk mengambil nuklir. Adapun mayatnya, serahkan pada Yesuan untuk mengambil esensi daging dan darah dengan pedang sumsum darah ajaib. Ini selalu terjadi sebelumnya, dan Bak memimpin budak iblis untuk menjaga pengintai iblis yang terbunuh di aula tengah lantai 2. Tubuh mereka semua ditumpuk bersama-sama untuk Yesuan menggunakan pedang sumsum darah ajaib untuk mengambil daging dan darah. Esensi, karena alasan inilah setelah mengekstraksi sejumlah besar ekstrak daging dan darah iblis, pegangannya telah menyelesaikan fusi keempat dari pedang roh bintang darah ajaib, dan atmosfer berdarah dan membunuh menjadi semakin intens. Apa yang tidak diharapkan Yesuan adalah ketika dia memimpin nyamuk celaka dan nyamuk dan berjalan keluar dari pintu ruang di sebelah kiri sarang sihir, mereka melihat sosok dan baru saja terjadi. Keluar dari tengah pintu ruang. Pintu ruang di tengah mengarah ke lantai 4 di atas. Orang ini tidak lemah, tetapi adalah orang kuat bintang di alam kelima. Pada saat ini, sosok itu baru saja mengambil pintu dari tengah ruang, merasakan gerakan di sisi tubuh, dan tanpa sadar berbalik dan melihat ke atas. Kemudian wajahnya berubah, bahkan jika berseru, pembantaian nyamuk. Keduanya adalah, wanita itu sebenarnya adalah nyamuk hitam. Berani, kamu berani. Di bawah pesona wajah, bentuk tubuh orang itu berubah, dan dia ingin mundur ke pintu ruang di belakangnya. Namun, tepat pada saat sosoknya baru saja melangkah keluar, film hitam di tengah pintu ruang telah menghilang. Jika Anda ingin menggunakannya sekarang, Anda harus mengaktifkannya kembali. Itu adalah penundaan yang begitu lama sehingga tubuh nyamuk di belakang Yesuan telah tiba di orang di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan membelainya. Orang iblis itu jatuh diam-diam ke tanah dan kepalanya terpotong. Inti sihir hitam jatuh ke tangan nyamuk dan diserahkan kepada Yesuan. Seorang pria kuat bintang di alam kelima, sekejap mata, hilang. Adegan ini memiliki perasaan-perasaan yang tidak dapat diterima. Yesuan berdiri di sana, dan hatinya bergetar. Baru pada saat itulah dia begitu terkesan sehingga dia mampu mengusir nyamuk hitam dan sangat beruntung.
Setelah mengambil inti sihir tingkat 5, Yesuan langsung melemparkannya ke sistem yang menelan tubuh, dan sistem itu segera mulai membusuk, mengekstraksi esensi dari esensi roh iblis, dan kemudian memutar tangan untuk mengambil pedang sumsum bintang darah ajaib keluar dan potong langsung ke elit iblis di tanah. Oh, suara siulan seperti retakan, tubuh elit iblis telah terlihat dengan mata telanjang, dan sekejap mata telah berubah menjadi mayat kering. Semua daging dan darah yang padam kecuali kekuatan roh tubuh semuanya dikumpulkan oleh pedang sumsum darah ajaib Yesuan. Bagaimanapun, ini adalah episode kelima dari semua esensi daging dan darah dari bintang-bintang yang kuat. Yesuan bahkan memiliki ilusi bahwa pedang bintang darah ajaib di tangannya tampaknya memiliki suara yang bersorak, seperti ini makanan yang sangat membahagiakan. Orang ini adalah orang kepercayaan di sekitar Gunung Nebo. Di seluruh benteng luar angkasa Black Bass, statusnya setara dengan kepala pelayan besar. Secara umum, masalah apa yang ada di 3 area berikut? Dia ada di sini untuk menangani. Pada saat ini, suara kerutan nyamuk yang berkeliaran juga terlewati. Bentuk tubuh Yesuan bergetar dan wajahnya muram. Dia punya firasat bahwa saya khawatir jumlah iblis yang mengintai masuk dan keluar dari benteng luar angkasa nyamuk hitam ini telah menyebabkan pemberitahuan di atas. Orang ini sekarang berada di lantai 3. Tetapi ini jelas hanya satu. Hanya sebuah transisi, dia melewati lantai 3, tujuan, dan akhirnya lapisan kedua di bawahnya. Untungnya, sudah waktunya untuk kembali, jika beberapa jam kemudian, begitu orang itu kembali ke lantai 4 dari lantai 2, semuanya akan terungkap terlebih dahulu. Begitu memikirkan ini, Yesuan mengambil inisiatif dan berbalik dan berjalan ke saluran kanan di luar alun-alun kecil, percepat kecepatannya. Tingkat pertama area gudang, masalah ini pasti mendesak. Setelah mayat-mayat Naboshan diubah menjadi dunia abadi, Yesuan memimpin nyamuk dan nyamuk-nyamuk celaka ke area gudang di lantai 3. Seluruh area gudang juga sangat luas, yang relatif tertutup keluar dan merupakan sistem independen. Ini adalah rumah bagi hampir 200 elit iblis. Seluruh area memiliki gudang material, gudang pasokan harian, dan gudang pasokan energi. Koleksi di gudang material adalah semua permata dan harta karun lainnya yang telah dieksplorasi oleh puluhan ribu iblis di seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam di luar, dan gudang pasokan harian digunakan untuk mendistribusikannya kepada iblis. Mengintai sumber daya kultivasi harian. Biji hitam dengan beberapa kekuatan misterius yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengubah menjadi kekuatan roh. Tentu saja, sumber daya kultivasi ini relatif tingkat rendah. Yesuan tidak menarik perhatian. Dibandingkan dengan penggunaan langsung otak iblis, dia tidak tahu seberapa lambat. Gudang pasokan energi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan energi yang dibutuhkan untuk operasi harian benteng luar angkasa Black Bass, mencakup semua energi penggerak seperti tirai cahaya pertahanan dan sistem serangan, semuanya disimpan di gudang ini. Di area gudang, tidak untuk siapapun yang ingin masuk. Dalam kasus ini, peran pembunuh nyamuk yang malang itu terungkap. Orang ini sudah mati, dan akhirnya beberapa penjaga elit magis di dalam gas telah membuka pintu secara langsung. Saya ingin meledakkannya, tetapi saya ditanam oleh Yesuan untuk pertama kalinya. Orang-orang ini semua adalah elit magis dari satelit, jadi Yesuan menanam budak tingkat ketiga. Setelah garnisun distrik gudang ini disia-siakan dalam sekejap, hal berikutnya akan jauh lebih mudah. Yesuan secara langsung meminta orang-orang ini untuk mengeluarkan perintah panggilan ke semua petugas gudang iblis di area yang luas, mengatakan bahwa itu ada di atas. Seseorang datang untuk memeriksa dan membiarkan mereka berkumpul di pintu area gudang. Akibatnya, kecuali beberapa petugas gudang penting di gudang material, petugas gudang lainnya hampir semuanya datang. Setelah semua hampir 200 orang datang, Yesuan bahkan membunuh nyamuk yang tersembunyi di satu sisi, dan lubang hitam memiliki tembakan tertinggi. Hampir 200 petugas gudang iblis, Yesuan hanya meninggalkan keberadaan 20 orang atas nama satelit. Bagaimanapun, seluruh area gudang juga perlu beroperasi secara normal, tetapi manajemen iblis agak terlalu bengkak, ada 20 keberadaan lingkungan satelit mengelola gudang ini, lebih dari cukup. Setelah melemparkan semua inti sihir ke sistem fagositosis, Yesuan bahkan mengeluarkan darah dan esensi darah dari lebih dari 100 elit ekstasi satelit lainnya. Minuman penuh ini, kegembiraan pedang sumsum darah ajaib semakin jelas. Yesuan memiliki semacam firasat, pegangan ini telah melewati fusi 4 tingkat dari senjata sihir serangan super terbaik, tampaknya apa yang terjadi berubah.
Setelah melakukan semua ini, ketiga pria itu berjalan menuju area inti gudang material di bawah kepemimpinan beberapa penambang elit. Ada dua petugas gudang tingkat tinggi di lingkungan planet, mereka tidak diizinkan pergi sejenak, karena material perawatan terlalu penting. Puluhan ribu iblis benteng luar angkasa Black Bass memarahi sumber nuklir bintang yang telah dibayar selama bertahun-tahun, serta harta karun lainnya, mineral langka, dan sejenisnya. Dan di seluruh area gudang lantai 3, Yesuan tidak tertarik pada nutrisi umum lainnya dan pasokan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan benteng luar angkasa. Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah sumber nuklir. Bintang yang dikumpulkan oleh iblis, semua jenis mineral langka, dan berbagai harta karun. Kedua gudang ini ditakdirkan untuk dijarahnya. Dua orang pergudangan kelas atas yang diperbaiki oleh planet-planet itu dengan cepat dibunuh oleh nyamuk-nyamuk itu. Yesuan mengumpulkan inti sihir dan, setelah menjilati esensi daging dan darahnya, pertama-tama melangkah ke tempat pertama untuk menampung semua jenis gudang besar mineral dan sumber nuklir bintang yang langka. Hampir di saat berikutnya, suara sistem fagositosis dalam pikiranku menjadi gila dan umumnya bergema. Hei, selamat kepada tuan rumah. Menemukan sumber nuklir bintang 9 warna 9 tingkat dari sebuah kubus. Level, mineral legendaris tingkat bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah. Menemukan kristal air mata bintang 3. Level, mineral epik tingkat bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah. Menemukan kekosongan yang tidak padam. Level, kelas bintang untuk mendapatkan mineral harta karun. Mendengarkan suara sistem yang bergema di benaknya, Yesuan tercengang. Secara umum, harta karun dan mineral tingkat bintang di latar belakang langit dibagi menjadi 3 kategori, biasa, terbaik, dan super. Sebenarnya ada 3 jenis dari ketiga jenis ini, tetapi pada dasarnya langka, jadi umumnya tidak disebutkan dalam keadaan biasa. Ketiganya adalah legendaris, epik, dan harta karun. Seperti sumber nuklir bintang hitam tingkat 8 dan sumber nuklir bintang 9 warna tingkat 9, semuanya hanya legendaris. Ketiga harta karun Yesuan, yaitu Purple Star Shuttle, Magic Blood Star Sword, Purple Phoenix Glass, dan sebagainya, belum pernah terlihat selama 4 kali, dan hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Ini menunjukkan betapa berharganya mineral dan harta karun epik. Belum lagi harta karun di atas tingkat epik. Sejauh ini, Yesuan hanya mendapatkan satu harta karun yang tidak lengkap, dan harta karun epik yang rusak. Harta karun yang tidak lengkap adalah pembunuhan lubang, sedangkan puing-puing epik lainnya adalah sudut langit berbintang abadi. Saya tidak berharap untuk mendapatkan 3 air mata bintang epik dan sepotong harta karun untuk harta karun itu. Ini hanyalah kejutan besar. Sebaliknya, kubus sumber nuklir bintang 9 tingkat 9 warna hampir secara langsung diabaikan oleh Yesuan. Tentu saja, ada banyak hal baik di gudang material ini, yang pada dasarnya adalah asal mula nuklir bintang dan mineral langka di mana-mana. Yesuan tidak ragu untuk langsung memasukkan 60% dari mereka ke dunia abadi dan menumpuk beberapa bukit. Alasan mengapa dikatakan 60% adalah karena 40% sisanya belum melihat ke atas. Mereka pada dasarnya adalah sumber nuklir bintang sekunder dan tersier tingkat rendah, serta beberapa mineral kelas terbaik. Saya harus meninggalkan sedikit benteng luar angkasa Black Bass. Lagi pula, di masa depan, aku harus berurusan dengan 10 kapal perang benteng besar, dan aku akan selalu memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan bahkan pergi ke gudang harta karun di seberangnya. Berbeda dari sumber nuklir bintang sebelumnya dan gudang mineral, ada beberapa senjata ajaib yang terkandung di dalamnya, baik membunuh orang dari luar atau mengambil harta karun dari beberapa bintang, atau dari beberapa makam. Lagi pula, puluhan ribu iblis mengintai di ladang bintang ini selama bertahun-tahun, dan beberapa bintang di prefektur Dongfu pada dasarnya tidak dapat melarikan diri dari koleksi mereka. Begitu aku memasuki gudang, suara sistem fagositosis dalam pikiranku berdering lagi. Semua tipnya bagus. Yesuan terkejut lagi dalam sekejap. Hei, selamat untuk tuan rumah. Temukan jiwa kota, level, harta karun bintang dan legenda. Hei, selamat untuk tuan rumah. Temukan kapal lubang, cacing, level, kapal perang epik berbintang. Hei, selamat untuk tuan rumah. Temukan guntur India, level, harta karun. Jiwa kota, seperti namanya, jiwa senjata ajaib,
milik harta karun bintang legendaris. Kapal cacing, secara umum, kapal perang skala besar yang mampu melakukan lompatan lubang cacing di antara bidang kosmik, setidaknya bintang di atas tingkat bintang, atau benteng luar angkasa, seperti kapal perang bintang militer federal sepanjang 3 km, sama sekali tidak tahan. Kapal perang kecil, pribadi yang panjangnya kurang dari 1 km pada dasarnya lebih kecil kemungkinannya. Kapal lubang cacing adalah kapal perang pribadi yang mampu menghancurkan alam semesta lubang cacing. Teknik ini dikatakan dibangun di seluruh kekaisaran, dan hanya sekelompok elit teknis dalam keluarga mekanik kaisar nasional. Tentu saja, suku Tianjin juga dapat membangunnya. Karena kapal perang pribadi kecil ini, para biksu dapat melakukan perjalanan antar bidang alam semesta. Oleh karena itu, apakah itu Federasi Faro atau keluarga surgawi, kontrolnya sangat ketat, dan pada dasarnya tidak ada rumor. Saya tidak berharap untuk menemukan kapal di sini. Adapun Lei Diin terakhir, segel ini milik sumber bawaan langit dan bumi. Ia lahir di bidang bintang yang ditutupi dengan guntur tak berujung. Itu adalah harta karun guntur tak berujung dari bidang bintang. Star River Void and the Last Thunder. Namun, sumber harta karun semacam ini dengan kemampuan Yesuan saat ini, bahkan tidak mungkin untuk disempurnakan, apalagi dia, bahkan lubang hitam nyamuk mungkin tidak berfungsi. Jadi, setelah jatuhnya Yesuan, lemparkan langsung ke dunia abadi akan dicadangkan untuk digunakan nanti sebagai alam. Selain 3 harta karun legendaris dan di atas kelas dari bintang-bintang ini, ada sejumlah besar senjata sihir lainnya. Demikian pula, Yesuan mengumpulkan sekitar 60% yang dapat dilihat dengan mata, dan ada puluhan ribu keping. Sisanya 40%, dia tinggalkan di gudang, digunakan untuk mengatasi orang itu di masa depan. Kurang dari 1 jam sebelum dan sesudah, area gudang di wilayah ketiga dan ketiga diratakan. Semua ini tampaknya sangat lancar, tetapi pada kenyataannya, di antara 3 area utama lantai 3, area gudang ini adalah tempat yang paling tidak mungkin untuk perubahan, jadi Yesuan tidak memiliki relaksasi sama sekali, dan area tempat tinggal berikutnya sebenarnya tidak akan ada terlalu banyak ketegangan, tetapi di area kamar terakhir, sangat sulit untuk menjamin tidak ada kecelakaan. Setelah meninggalkan area gudang, Yesuan bergegas ke area tempat tinggal bersama nyamuk dan nyamuk celaka. Secara kebetulan, di luar gerbang area tempat tinggal, mereka bertemu dengan 2 elit magis di lingkungan satelit. Yesuan bahkan menggunakan 2 budak 3 tingkat untuk menerima layanan, dan kemudian diinterogasi. Kejutan itu datang terlalu cepat. Ternyata hari ini adalah hari pergantian lebih dari 200 elit di ruang tamu dan lebih dari 200 elit di ruang komputer. Ada 2 jam. Artinya, jika Yesuan dapat menyatukan semua elit iblis yang telah berada di ruang tamu selama 3 hari dalam 2 jam, maka setelah 2 jam, mereka akan dapat mengambil alih area ruang komputer dengan sedikit usaha. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan pada saat itu adalah lebih dari 200 elit yang akan mengubah shift mereka kembali ke ruang tamu. Semuanya akan terbunuh. Pada titik ini, seluruh lapisan ketiga akan tersapu. Karena waktu yang ketat, 3 villa Yesuan dan Limo, dan nyamuk-nyamuk sepele, bahkan jika mereka memulai aksinya, atap sebuah villa dengan cepat terkikis. Dalam waktu kurang dari 1 jam sebelum dan sesudahnya, lebih dari 210 dari seluruh ruang tamu akan menjadi setan-setan semuanya. Terpecahkan, sebagian besar dari mereka kuat di lingkungan satelit, ada beberapa elit demokrat di Meteor, dan bahkan elit iblis di alam keempat planet ini, tetapi pada dasarnya mereka telah diperintahkan untuk dibunuh oleh Yesuan. Karena budak di tangannya tidak cukup, 35 tingkat 4 dan 1 tingkat 9 disiapkan untuk Gunung Nabo dan 35 pengawal pro-nya. 200 budak tingkat ketiga yang tersisa digunakan di area gudang. Hanya ada 175 buah yang tersisa. Oleh karena itu, lebih dari 240 elit iblis hanya dapat membunuh lebih dari 30. Untungnya, mereka mengakui diri mereka sendiri dan memanipulasi seluruh area ruang komputer. Hanya 130 elit iblis yang cukup. Hampir 100 orang yang biasanya keluar sebenarnya bergiliran di ruang komputer. Sekarang Yesuan juga telah mengumpulkan lebih dari 40 orang, cukup bagi mereka untuk beristirahat sebentar di dalam, tetapi tidak takut bahwa kelompok ini membantu para budak sihir di area ruang komputer untuk mati. Kurang dari 1 jam, jejak budak Yesuan hanya tersisa 36, dan seluruh ruang tamu lantai 3 juga tanpa sadar dimakan olehnya. Meskipun tampaknya di permukaan seperti biasa, faktanya di atas,
area ini sudah menjadi dunia Yesuan. Pada titik ini, seluruh lapisan ketiga hanya akan memiliki lebih dari 211 elit magis yang harus menunggu pergeseran untuk diselesaikan. Bunuh saja mereka, seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam. Hanya lapisan keempat di atas yang tersisa. Segera, di bawah komando Yesuan, 175 budak iblis yang telah dibelenggu keluar dari ruang tamu secara berkelompok dan menuju area ruang komputer. Dan setiap kali sekelompok budak iblis pergi, setelah beberapa saat, akan ada jumlah budak iblis yang sama yang keluar dari area ruang komputer dan memasuki ruang tamu. Dalam hal ini, nyamuk tidak perlu ragu, mereka akan memulai pertama kali dan membunuh secara langsung. Yang perlu dilakukan Yesuan adalah mengambil otak iblis dari otak, dan mengeluarkan pedang sumsum darah ajaib, mengambil esensi daging dan darah di tubuh elit iblis ini, dan kemudian melambaikan sisanya. Dunia abadi di tubuh mayat itu hilang. Waktu berlalu perlahan. Tanpa disadari, hampir 1 jam berlalu. Dengan sekelompok budak iblis memasuki area ruang komputer, dan kemudian kembali ke sekelompok elit iblis, sekarang, setelah lebih dari selusin kali, seluruh area ruang komputer telah terjadi perubahan besar. Di dalam elit iblis, semua keluar sekarang, kendali area ruang komputer, adalah budak sihir Yesuan. Para elit iblis yang keluar dari area ruang komputer, kecuali direktur dari 2 area ruang komputer, digunakan oleh Yesuan untuk menggunakan 2 budak tingkat 4 untuk menyerah, dan sisanya semua terbunuh. Pada titik ini, seluruh lapisan ketiga tersapu. Selain memanen sejumlah besar sumber daya dan harta karun kultivasi, Yesuan juga mendapatkan otak dari ratusan iblis tingkat tinggi. Semuanya dibuang ke sistem fagositosis untuk membusuk dengan cepat, mengekstraksi kekuatan asal spiritual murni. Selain itu, pedang sumsum darah sihirnya juga menerima banyak esensi daging dan darah iblis tingkat tinggi. Perasaan haus darah dan lincah juga menjadi lebih kuat. Yesuan bahkan memiliki ilusi bahwa senjata ajaib dari produk super ini tampaknya memiliki roh pedang. Jika demikian, kualitasnya akan langsung meningkat. Dari super terbaik sebelumnya, itu akan menjadi senjata ajaib serangan legendaris. Namun sekarang, Yesuan tidak punya niat untuk terlalu memperhatikan hal ini, karena baginya, ada cincin yang lebih penting dan terakhir yang harus diselesaikan, yaitu menyapu lantai keempat dan menaklukkan Gunung Nebo. Dan dia tertinggal, dan dia menggunakan 2 budak tingkat keempat untuk menaklukkan area ruang komputer tingkat ketiga, yang merupakan persiapan untuk tautan terakhir. Karena lapisan ketiga adalah elit iblis, tapi kalau mau masuk ke lapisan keempat di atasnya, tidak semua orang punya izin ini seluruh lantai ketiga. Anda dapat mengaktifkan pintu ruang di tengah alun-alun kecil kapan saja, dan memasuki lantai 4 di atas. Hanya 2 planet yang diperbaiki sebagai wakil direktur area ruang komputer. Kedua orang ini disebut Bao Wei dan Dingel. Melalui Wei Botak dan Dialer, Yesuan akan segera memahami situasi lapisan keempat benteng ruang nyamuk hitam di atas. Sebagai lapisan keempat dari kekuatan teratas seluruh benteng ruang bas hitam, termasuk kepala kecil Gunung Naibo, hanya ada 181 orang iblis. 181 orang iblis ini berpusat pada Neboshan dan 50 pengawal elitnya, serta 5 kelompok pemikir kepercayaan dan 5 kepala pelayan kepercayaan. 120 orang lainnya semuanya adalah budak Gunung Nebo. Di antara 120 orang, ada 60 budak iblis yang glamor, dan 60 lainnya adalah budak yang menunggu kehidupan Gunung Nebo dan kenikmatan mewah setiap hari, termasuk yang disebut pandai membuat semua jenis makanan dan anggur. Budak dapur dan sebagainya. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa 120 budak iblis ini semuanya adalah budak senior. Kultivasinya adalah kekuatan, dan kebanyakan dari mereka juga berada di lingkungan satelit. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Yesuan bahkan membuat keputusan kepada nyamuk celaka dan Limo, 120 budak sihir Neboshan, tidak perlu memulai. Setelah penyelesaian Neboshan, mereka tidak boleh berani kekacauan, dan Yesuan, setelah membuang semuanya, akan memurnikan 120 budak tingkat ketiga dan mencabutnya. Bagaimanapun, lapisan keempat ini tidak mungkin kurang dari bakat semacam ini. Apakah ini masalah kontak dengan penjaga keamanan tingkat tinggi lainnya? Bahkan bukan budak tinggi dan pembantu-pembantu tingkat tinggi. Bukankah ini masalahnya di tempat? Artinya, lapisan ketiga di atas, yang perlu ditangani, hanya Gunung Nebo, 50 penjaga, dan 5 orang kepercayaan dan 5. Tidak, 4 orang kepercayaan. Karena ada 1 sebelumnya, itu telah terbunuh. Secara total,
Ada 60 iblis senior. Kelihatannya tidak banyak, tetapi 60 orang ini sangat sulit untuk dihadapi. 50 tentara yang menjaga pasukan, semuanya adalah keberadaan alam terbesar keempat di planet ini. 50 orang ini, Yesuan dan 33 budak tingkat 4 dapat menyelesaikan lebih dari setengahnya, 17 lainnya, membunuh itu saja. Adapun Gunung Nebo, kultivasinya adalah tahap keempat dari lubang hitam. Baru memasuki jangka menengah, dia dan Li Jing adalah 3 langkah kecil, yang pada dasarnya dapat mempertahankan situasi yang menghancurkan. Tentu saja, saat itu, Yesuan akan disembunyikan di satu sisi dengan kejutan yang sempurna, dan dia akan menanam segel budak tingkat 9 kapan saja. Kuncinya adalah 5 orang kepercayaan Neboshan dan 4 kepala pelayan kepercayaan. 9 orang ini semuanya adalah pemain kuat di dunia kelima langit berbintang, dan itu sangat diperlukan untuk seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam. Bahkan jika Yesuan tidak ditinggalkan, setidaknya dia harus meninggalkan wadah pemikir dan pembantu rumah tangga. Jika tidak, pekerjaan akan dimulai nanti, dan seluruh Black Bass Battlestar akan sulit dikelola. Yesuan sebelumnya telah menghitung permintaan di area ini, dan tidak ada perbudakan 5 tingkat di tangannya. Lupakan saja, 33 kerabat akan dijaga oleh para penjaga. Jika mereka kurang dari 3, mereka hanya akan tinggal 3. Setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan membuat keputusan, sebagai hasilnya, pencetakan budak 4 tingkat akan dapat mengosongkan 3, dan hanya perlu memperbaiki pencetakan budak 4 tingkat. Dengan 4 budak 4 tingkat ini, dapat menggabungkan 2 budak 5 tingkat. Itu hanya kelompok pemikir seukuran bintang dan seorang pembantu rumah tangga, yang semuanya dibiarkan sendiri. Kekeras-kepalaan itu cukup untuk menjaga operasi normal benteng Black Bass. Setelah tamparan di wajah seperti itu, Yesuan bahkan mulai mengembun. Untungnya, itu hanya pencetakan budak 4 tingkat yang dipadatkan. Setelah kekuatan penuh Yesuan, beberapa jam selesai. Kemudian dia menggabungkan 4 budak 4 tingkat menjadi 2 budak 5 tingkat. Dicetak, pada titik ini, budak di tangannya berjumlah 33. 9 tingkat 1, 5 tingkat dan 2, 34. Lapisan keempat dibagi menjadi area inti dan area periferal. Kedua area dipisahkan oleh koridor melingkar. Area luar adalah area tempat lebih dari 100 pelayan melayani elit iblis. Weibal terus menjelaskan, mengatakan, di koridor melingkar lebar yang memisahkan dua area ini, ada 3 tim pengawal Neboshan di pengawal. Mereka terus berpatroli, setiap tim memiliki 10 orang, dan 20 lainnya. Para penjaga terkenal berada dekat dengan yang lain, dan mereka sedang beristirahat. Tempat tinggal mereka juga berada di pinggiran koridor melingkar. Itu adalah asrama penjaga di sudut utara. Sedangkan untuk perimeter bagian dalam koridor melingkar, itu adalah inti dari lantai 4, dibagi menjadi 2 bagian. Setelah mengambil alih kata-kata itu, dia terus menjelaskan, bagian kiri adalah lokasi pusat kecerdasan seluruh nyamuk hitam. Itu adalah otak super berbentuk bintang. Kelompok pemikir berperingkat 5 bintang dari Gunung Nebo aktif di area ini. Petik 2, dan area inti di sebelah kanan adalah tanah pribadi Gunung Nebo. Selain dia, hanya ada 5 kepala pelayan kepercayaan. Selain itu, beberapa elit iblis yang dipanggil untuk mengajukan pertanyaan, atau beberapa iblis cantik sedang hadir. Menunggunya di sana, artinya, di antara 60 target yang perlu ditangani di lantai 4, 50 penjaga dapat diselesaikan pada saat pertama kali. Mata Yesuan berbinar, meskipun dia sudah membuat pengaturan, setelah masuk, 3 kelompok penjaga patroli di koridor melingkar disita secara diam-diam, dan kemudian mereka diizinkan untuk memantau area inti. Kami memanfaatkan kegelapan ini dan memasuki penjaga titik utara. Di tempat tinggal, 20 prajurit lainnya akan ditempatkan dan kemudian memasuki area inti. Petik 2, 5 kelompok pemikir dan 4 pembantu rumah tangga tidak perlu memperhatikannya. Jika mereka bertemu, tinggalkan satu untuk satu sama lain, dan yang lainnya langsung membunuh. Ketika kita memasuki area inti, yang harus kita lakukan adalah langsung menuju Huanglong dan mulai dengan Gunung Naibo untuk pertama kalinya. Wei botak dan angin, nyamuk celaka dan 3 orang tidak masuk, agar tidak dibunuh oleh Gunung Nebo. Hanya aku dan nyamuk yang akan memasuki area inti. Pada saat itu, nyamuk akan bersih kembali. Aku berada dalam kegelapan dan berusaha untuk pertama kalinya. Neboshan memecahkan, dan kemudian dia memproses kelompok pemikir dan pembantu rumah tangganya. Akhirnya,
Anda membawa 30 penjaga yang disergap dan menjaga 1.200 budak di lantai 4 dan menahan mereka di tempat. Memperbaiki budak dan mengumpulkan. Apakah kau mengerti? Setelah itu, Yesuan menoleh ke arah nyamuk yang berkeliaran, nyamuk-nyamuk dan si botak Wei, dan keempat pria itu, dan pandangan tersapu dari wajah keempatnya. Keempatnya mengangguk dan berkata tidak ada masalah. Itu bagus, jika memang begitu, maka mulailah aksinya, masuklah ke lantai 4. Setelah itu, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur bersama ketiga nyamuk dan si nyamuk malang itu. Si botak Wei pertama kali melangkah maju dan melangkah masuk setelah pintu ruang angkasa diaktifkan. Menurut instruksi Yesuan, nyamuk kedua masuk, diikuti oleh kawanan nyamuk malang itu untuk mengikuti. Kemudian, Dialer mengaktifkan pintu ruang angkasa lagi. Kali ini, demi amannya, Yesuan pertama kali masuk, dan kemudian dia mengikutinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tuan dan pelayan telah tiba di lantai 4. Hanya ada satu pintu ruang angkasa di belakangnya, yang mengarah ke lantai 3 di bawahnya. Itu terletak di sisi timur laut koridor melingkar yang memisahkan area periferal keempat dan area inti. Tempat tinggal kerabat iblis ke-50 di lantai 4 hanya berjarak 500 meter karena rencana Yesuan sudah matang. Setelah sekelompok 5 orang memasuki lantai 4, mereka memulai operasi dan semuanya berjalan lancar. Tentu saja, ini terutama karena kekuatan lubang hitam tingkat ke-7 yang kuat di lubang hitam. Sebanyak 30 tim di kelompok keempat bintang keempat Star Devils, di bawah penindasan nyamuk, dibagi menjadi 3 kali, yang semuanya berhasil dipetik oleh Yesuan dengan cara yang menanam 4 tingkat perbudakan. Kemudian, sekelompok 5 orang bergegas ke area tempat tinggal para penjaga yang berjarak 500 meter. Nyamuk menembak dan membunuh 20 penjaga bertabur bintang yang sedang beristirahat di dalam. Meskipun inti otak dipotong di tempat, mayat Yesuan bahkan tidak memberikannya kepada pedang roh berlumuran darah untuk mengekstraksi esensi daging dan darahnya, karena dia khawatir tentang ekstraksi ini, dan secara langsung membiarkan pedang sumsum darah ajaib berubah dari produk super. Dipromosikan menjadi senjata sihir serangan legendaris. Akan ada pergerakan pada saat itu, saya khawatir itu akan memengaruhi situasi keseluruhan. Oleh karena itu, 20 mayat ini diperoleh oleh Yesuan di dunia abadi, dan mereka akan dibawa ke pedang sumsum darah ajaib untuk sementara waktu. Perlu disebutkan bahwa dunia abadi adalah nama baru yang melahap ruang. Karena sistem fagositosis adalah teknologi tinggi dari dinasti abadi, ruang yang melahap yang dapat dibangun dapat terus tumbuh ke tingkat astral, jadi ada nama baru, dunia abadi. Pada saat yang sama, ini juga merupakan rahasia tertinggi Federasi Faro, terkait dengan rencana pengembangan alam semesta baru. Meskipun dunia abadi tidak dapat memperoleh pembangkit tenaga listrik tingkat bintang yang hidup, misalnya, sebelum ingin membantu orang tua Du Wengsuan melarikan diri, Yesuan tidak dapat membawanya keluar dengan trik ini, tetapi mengumpulkan mayat pembangkit tenaga listrik tingkat bintang yang mati, tetapi masih sepenuhnya baik-baik saja. Sejauh ini, di antara 60 orang yang perlu memecahkan lapisan keempat di atas, 50 orang telah dipecahkan. Sisanya, hanya ada 4 kepala pelayan kepercayaan, 5 orang think tank kepercayaan dan Neboshan sendiri. Totalnya 10 orang, dan hanya ada 3 budak di tangan Yesuan. 2 tingkat 5, 1 tingkat 9. Selanjutnya, sekelompok 5 orang dibagi menjadi 2 kelompok. Nyamuk malang, si botak dan 3 orang memimpin tim yang terdiri dari 10 penjaga bintang yang ditahan untuk menjaga patroli di koridor melingkar yang memisahkan kedua wilayah tersebut untuk mencegah budak di area pinggiran manapun memasuki area inti. Yesuan dan Limo, keduanya, baru saja memasuki area inti lantai 4. Menurut rencana awal, kedua pria itu berada dalam kegelapan dan langsung memasuki sisi kanan area inti keempat, yang merupakan tanah pribadi Gunung Nebo. Namun, tepat setelah 30 skuadron iblis mendekati rumah, Yesuan sedikit bertanya tentang hal itu, dan mempelajari kecerdasan baru, yaitu, pusat pintar benteng luar angkasa nyamuk hitam di sisi kiri area inti, yaitu, otak super bintang itu juga memiliki kemampuan darurat, yaitu penghancuran diri. Kemampuan ini, oleh 5 otak Neboshan di bawah otoritas telapak tangan pada saat yang sama, di antara kelimanya, selama 4 orang memasuki hak istimewa rahasia, itu akan memulai seluruh program penghancuran diri benteng luar angkasa. Informasi ini sangat menakutkan Yesuan, jadi dia mengubah rencana untuk sementara waktu. Saat ini,
Arah yang pertama kali dia dan Limos tuju adalah pusat pintar sisi kiri area inti. Nyamuk itu adalah ayunan besar, dan itu adalah penjaga Warcraft dari nyamuk hitam. Itu tidak selalu terlihat. Dalam 10 tahun terakhir, itu akan muncul setiap 3 atau 4 tahun, dan itu memang memiliki hak untuk memasuki lantai keempat. Karena Naboshan memiliki jejak ibu yang mengendalikan jejak spiritualnya, ia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukannya, selama ia tidak meninggalkan nyamuk hitam. Adapun Yesuan, ia memulai osilasi, bentuk tubuh, dan napas yang sempurna, dan menghilang sepenuhnya. 5 kelompok pemikir Gunung Nebo semuanya kuat di lingkungan planet tingkat kelima. Di depan nyamuk hitam hijau, mereka tidak sama dengan semut di semut, tetapi paling banyak mereka adalah semut. Mendengarkan kesalahannya, itu secara harfiah berarti, ucapkan sepatah kata, masih semut. Namun, ketika nyamuk memasuki aula tengah yang cerdas dari nyamuk hitam, kelima orang itu saling memandang pada saat yang sama. Setelah melihat bahwa nyamuk tiba, mereka pertama-tama tertegun dan kemudian tertawa pada saat yang sama. Nyamuk hitam, bukankah kamu baru saja ke sini 3 tahun lalu? Bagaimana, orang bernama nyamuk itu tidak bisa memuaskanmu? Bukankah dia akan dibunuh olehmu? Hahaha, ini adalah kasusnya dalam 10 dari 10. Aku pikir anak itu sangat kuat. Dia meninggal 1 bulan sebelumnya, dan dia benar-benar tinggal selama 3 tahun. Petik 2. Sekarang tampaknya seperti ini. Tampaknya kali ini jelas bahwa itu adalah hewan peliharaan jantan yang menjadi kepala orang dewasa. Jika kamu terus seperti ini, nyamuk hitam harus dikonsumsi olehmu hampir. Nyamuk hitam, nafsu makanmu meningkat. Diperkirakan tempatnya terlalu besar, dan nafsu makannya secara alami berbeda. Hahaha, saat tawa kelima orang itu terdengar, wajah nyamuk itu tenggelam dalam sekejap, dan bertanya kepada sekelompok udara di sampingnya, "Tuan, bolehkah aku punya satu lagi?" "Mari kita santai saja." Yesuan langsung menjadi marah dan langsung menyesap sebuah kalimat. Pada saat yang sama, dia segera menembak, dan sebuah tanda budak tingkat 5 memacu dan jatuh di dahi 5 orang pemikir Naiboshan. Hampir pada saat yang sama, nyamuk itu mendesah tak berdaya, "Oke, kalau begitu 4. Boom, boom, titik 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 titik. Suara-suara itu tidak jatuh, dan 4 kekuatan gunung yang kuat muncul seperti gunung, langsung menutupi 4 lainnya. Kartu, nyamuk hitam, apakah kamu berani memberontak? Siapa lagi yang ada di sana? Kamu menyebutnya yang utama, ini tidak mungkin. Saat tekanan dari 4 jalan jatuh seperti gunung, keempat kaki lainnya langsung patah, dan sosok itu pendek dan menggeram. Pada saat berikutnya, nyamuk tiba di depan mereka berempat, dan mereka tidak melihatnya. Kepala keempat orang itu telah terbelah, dan 4 kristal prismatik yang sangat hitam jatuh, menjatuhkan tangan mereka dan dibuntuti oleh nyamuk. Diserahkan ke udara. Yang berikutnya bukan contoh. Yesuan melirik nyamuk dengan dingin, melihatnya dengan alis rendah dan mata yang menyenangkan, tetapi masih ada kemarahan di belenggu. Jelas itu cemas sekarang, meskipun Yesuan juga aneh, awalnya sangat menyeramkan. Yang lain mengambil ini, apakah Anda memiliki beberapa kata dan jatuh ke dalam kemarahan seperti itu. Namun, Yesuan tidak banyak berpikir. Setelah mengambil 4 dari inti sihir tingkat 5 dan melemparkannya ke dalam sistem fagositosis, ia melambaikan mayat dari 4 ki dan esensi darah ke dunia abadi. Pada saat ini, tangki pemikir iblis tengah juga telah memulihkan Qingming di belenggu, langsung berjongkok di tanah, mulut memanggil Tuan. "Oke, kamu di sini." Setelah itu, Yesuan sekali lagi meluncurkan kejutan yang sempurna, dan mendesak nyamuk secara langsung, "Oke, cepat, pergi ke area yang tepat, ada 5 orang, ingatlah untuk membunuh hanya 3, seorang kepala pelayan dan Gunung Nabo hanya bisa dikosongkan." "Aku akan bertindak sekarang," hanya desahan legamu, orang di Naboshan sudah menyadarinya. Setelah itu, Tuan dan pelayan itu meninggalkan aula pusat cerdas di sisi kiri dan dengan cepat bergegas ke sisi kanan area inti keempat. Pada saat yang sama, sementara bentuk tubuh kedua pria itu bergegas keluar dari aula pusat cerdas kiri, sisi kanan milik aula mewah besar di wilayah pribadi Gunung Nabo. Berbaring di sofa kulit binatang bermutu tinggi, ada seorang wanita cantik di sisi kiri dan kanan memegang bahunya. Dia juga menunggangi seorang wanita cantik yang bergoyang di depan dan belakang Gunung Nebo. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan memperlihatkan matanya. Sentuhan warna yang tidak menyenangkan, "Hei," itu muncul lagi. Sepertinya nyamuk tidak berbuat banyak.
Black Mosquito Battlestar, di wilayah pribadi Gunung Nebo di sisi kanan area inti keempat. Wilayah pribadi ini juga menggunakan teknologi pelipatan ruang. Meskipun hanya setengah dari area inti lapisan keempat benteng luar angkasa Black Bass, ruang internal memiliki radius beberapa kilometer, jauh melebihi benteng luar angkasa Black Mosquito dari luar. Diameternya 1 kilometer. Di area ini, pada dasarnya hanya Gunung Nebo dan 5 kepala pelayan kepercayaannya yang tinggal. Tentu saja, dari waktu ke waktu, ada beberapa eksekutif manajemen Black Mosquito yang dipanggil oleh Neboshan untuk mengajukan pertanyaan, serta beberapa budak yang memberinya anggur dan makanan, atau beberapa iblis datang dan menunggu. Saat ini, ada 3 iblis cantik di sini, menunggu Gunung Nebo berbaring di sofa. Dan keempat planetnya diperbaiki sebagai kepala pelayan kepercayaan, dan mereka semua berada di arah yang berbeda. Mereka duduk di sofa di arah yang berbeda. Mereka melakukan hal mereka sendiri. Baru setelah kata-kata Neboshan yang berbicara sendiri, keempat pengurus rumah tangga itu mengangkat kepala mereka, dan wajah mereka semua menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Sebagai yang terkuat dari dunia keempat planet ini, mereka secara alami merasakan napas yang baru saja dilepaskan oleh ibu nyamuk hitam itu. Perlu disebutkan bahwa ibu nyamuk hitam dan binatang buas itu juga merupakan pikiran yang sangat indah. Hanya dengan memberikan tekanan untuk menekan keempat otak Neboshan dan menekannya, tekanan yang berlaku masih dipertahankan di lubang hitam. Perintah, artinya, karena Yesuan, dia diberkati secara terselubung, dan menerobos ke kultivasi sebelum lubang hitam. Meskipun jauh lebih kuat daripada tahap keempat lubang hitam di Gunung Nebo, itu adalah 2 langkah tinggi, satu berada di tengah fase pertama, dan yang lainnya adalah kesempurnaan besar jangka menengah. Tetapi dalam hal ini, apakah itu Gunung Nebo atau 4 kepala pelayan dari hati ke hati di daerahnya, itu jelas tidak ada di hati. Meskipun nyamuk hitam lebih kuat dari Gunung Nebo, mereka tidak takut untuk benar-benar menembaknya. Paling-paling, mereka mengancam mereka. Hal semacam ini telah muncul beberapa kali sebelumnya, tetapi karena nyamuk-nyamuk celaka itu telah mendukung orang itu selama 3 tahun. Rasanya seperti memberi orang waktu yang lama. Ya, setiap kali, ibu nyamuk hitam datang ke demonstrasi, karena Neboshan dikirim untuk menunggu iblis. Itu memarahi dan tidak mendapatkannya, secara tidak sengaja terbunuh olehnya. Oleh karena itu, ibu nyamuk hitam yang tidak cukup dingin akan berlari ke lantai 4 dengan marah, menghembuskan napas dan memprotes ke Gunung Nebo. Tetapi yang terakhir tidak peduli sama sekali. Meskipun induk nyamuk hitam itu kuat, tubuhnya memiliki jejak subtanda spiritual yang ditanam oleh pemimpin suku yang menangkapnya, dan induknya hanya berada di tangan Neboshan. Nyamuk hitam benar-benar harus dibuat. Meskipun Gunung Nebo lebih lemah darinya, ia dapat menekannya. Namun, untuk membiarkan kuda itu berlari, wajar saja untuk memberi makan kuda-kuda itu. Kebenaran ini, Gunung Nebo masih mengerti. Oleh karena itu, orang-orang baru saja secara tidak sengaja membunuh nyamuk-nyamuk menjijikkan yang telah berada di bawahnya selama 3 tahun, tetapi mereka tidak cukup tenang, dan mereka bergegas ke lantai 4 dalam keadaan darurat, seperti masa lalu. Hentikan kecanduan saja. Persyaratan kecil ini tentu saja masih harus dipenuhi. Selain itu, karena hal semacam ini tidak terjadi selama 3 tahun, bahkan jika saya diganggu sekarang, saya masih tidak marah. Bao, itu bukan urusanmu, teruslah berteriak, cepatlah. Di sisi Gunung Nebo, dia mendengus dan menoleh ke 4 orang kepercayaan di sekitarnya untuk menyapa, pergilah, bukankah Chang Peng akan memeriksa situasi? Biarkan dia mengambil yang kuat dari lantai 2. Iblis tingkat rendah dari titik itu muncul, dan sungguh mengecewakan untuk mengusir nyamuk betina yang berteriak di luar. Hei, aku cukup optimis tentangnya, aku tidak berharap untuk hanya bersikeras selama 3 tahun. 4 pelayan kepercayaan saling melirik. Salah satu dari mereka bangkit dan berbicara pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala dan mendesah, aku tidak berharap itu akan terbunuh pada akhirnya, aku khawatir aku harus pulih 1 bulan setelah diganggu. Benar-benar tertekan. Selama percakapan, kepala pelayan kepercayaan telah mencapai pintu masuk dan keluar dari area yang luas ini. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melakukan tanda spiritual. Segera, kilatan cahaya melintas melalui pintu masuk film hitam tebal. Jelas, film itu menghilang. Namun di luar pintu masuk, wajah induk nyamuk hitam itu muncul di depan matanya. Orang ini tertegun, tidak menunggu untuk bersuara.
dan bentuk tubuh Ye Xuan telah mengangkat tangannya dan membawa cetakan budak tingkat 5, dan langsung jatuh ke dahinya. Kepala pelayan kepercayaan ini bodoh bahkan ketika dia tersesat. Nyamuk-nyamuk berjalan hitam di wajah, dan kemarahan dan pembunuhan langit berkedip di tengah langit. Meskipun baru saja melewati pintu cahaya terlarang, ia tidak bisa masuk, tetapi suara kata-kata di dalamnya semuanya terdengar sangat tajam. Entah bagaimana, sejak dibelenggu oleh Ye Xuan, temperamennya telah berubah total dalam sekejap, tidak lagi jahat, dan begitu seseorang mendengar tentang masa lalunya, ia segera pergi. Dengan masuknya nyamuk, Ye Xuan tidak memasuki area itu dengan desahan lega. Pada saat yang sama, satu-satunya budak tingkat 9 yang tersisa siap untuk pertama kalinya. Hanya ketika waktunya sudah matang, mereka akan segera ditembak. Ledakan, 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 ledakan. 4 kepala pelayan kepercayaan, yang diinginkan Ye Xuan, telah dilaksanakan, jadi 3 orang yang tersisa tidak harus tinggal. Faktanya, setelah masuk, lubang hitam dalam ledakan lubang hitam berturut-turut bisa lebih dari 3, tetapi 4. 3 dari mereka langsung mengejutkan 3 kepala pelayan kepercayaan, dan mereka berteriak. Yang terakhir diselimuti di Gunung Nebo. Meskipun yang terakhir waspada untuk pertama kalinya, sosok itu bersembunyi di masa lalu, tetapi 3 wanita ajaib yang menunggunya di sofa langsung. Mayatnya ada di tempat. Nyamuk hitam, apakah kamu sakit? Apakah kamu begitu bersemangat? Mengapa kamu begitu istimewa? Aku telah mengirim orang untuk menjemputmu orang-orang ajaib. Jika kamu melihat kegelisahanmu, kamu tidak akan menginginkan kepala untuk melayanimu secara langsung. Ayolah, aku bukan nyamuk, aku berhati-hati untuk membunuhmu. Melihat keempat orang kepercayaannya berkedip, dia mati 3 kali. Yang lain jelas berada di tengah-tengah gerakan. Dia berdiri di sana dan berdiri di sana, dan untuk 3 iblis, mereka tidak bisa mati lagi. Kamu, hooligan, sialan, aku melihat gaun Gunung Nebo sekarang, sehingga nyamuk-nyamuk itu sangat kesal sehingga pipinya langsung menjadi merah, dan mereka menggertakkan gigi mereka, dan mereka melihatnya dengan tatapan dingin. Itu benar-benar wanita muda yang imut dan menawan. Dikatakan bahwa Gunung Nebo seperti hantu. Itu langsung melebarkan matanya dan tinggal selama beberapa saat. Ini pertanyaan bodoh, kamu benar-benar hitam. Nyamuk, kata bajingan keluar dari mulutmu. Tidakkah menurutmu itu terlalu menggertak? Apakah kamu mencoba menyingkirkan cinta sejati? Nyamuk publik yang mana? Setelah mendengar ini, Ye Xuan langsung menjadi marah. Pada saat ini, dia sudah menyentuhnya. Dia tidak ragu-ragu di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan memacu tanda budak tingkat 9, siapa? Gunung Nebo memang keberadaan super di tengah lubang hitam. Setelah Ye Xuan membuka kejutan yang sempurna, seluruh napas orang itu sepenuhnya tertutup, dan dia tidak merasakan sedikit pun. Tetapi saat ini, saya mengangkat tangan untuk menembakkan cetakan budak tingkat 9 ini, bahkan jika itu ditemukan. Kelainan ini akhirnya membuatnya menyadari bahwa situasinya salah. Diperkirakan bahwa ibu nyamuk hitam itu khawatir karena cemas, tetapi sekarang setelah ditemukan bahwa ada kaki tangan, sifat masalahnya jelas berbeda. Pada saat yang sama ketika wajahnya berubah tiba-tiba, dia secara tidak sadar mendesak segel ibu terlarang di otak untuk menerima larangan. Karena ibu nyamuk hitam telah menembaknya, maka jika dia tidak menggunakan cetakan ibu terlarang ini, dia mungkin tidak akan menjadi lawan. Jangan sia-siakan usahamu, tuan terlarangmu tidak valid, karena cetakan sub, ketika aku menerobos ke lubang hitam akhir, telah disempurnakan. Sekilas, aku melihat perilaku Gunung Nebo. Nyamuk juga memasang rasio. Bagaimana ia berhasil menembus larangan pemurnian saat lubang hitam terlambat? Jelas karena Ye Xuan, jadi baru setelah mendapat kesempatan untuk melarang pencetakan otomatis sub cetakan, ia berhasil menembus lubang hitam yang terlambat. Namun, saat ini, rasionya dikombinasikan dengan kekuatan kerah hitam tingkat ke-7 yang kuat dari lubang hitam, dan efeknya sungguh bagus. Apa, kau berhasil menembus ke tahap selanjutnya. Bahkan jika wajah Neboshan berwarna abu-abu, bukan saja ia tidak mendesak ibu terlarang di inti sihir di otak, tetapi bahkan Ye Xuan telah memainkan cetakan budak tingkat 9 tanpa reaksi psikologis apapun. Lagi pula, bahkan jika Ye Xuan diancam lagi, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan supremasi lubang hitam? Jadi, pada saat ini, ketika seluruh pikiran Neboshan terkejut, cetakan budak tingkat 9 yang sederhana itu jatuh tepat di belakang kepala dan menghilang dalam sekejap. Semuanya,
Sejak saat itu debu telah mengendap. 1 jam kemudian, 3 orang Balwei, Dian Le, dan Zhang Mo bergegas membawa seluruh lantai 4 yang terdiri dari lebih dari 110 budak iblis ke wilayah pribadi Gunung Nebo. Pada saat ini, di area yang luas ini, Ye Xuan duduk sendirian di sofa dengan mata terpejam, berdiri di belakang 3 orang, satu adalah Limosa, satu adalah Gunung Nebo, dan yang lainnya adalah Naibo asli. Jantung pengurus gunung. Sekarang, 3 orang yang berdiri di belakang Ye Xuan jelas-jelas adalah postur pelayan, yaitu, nyamuk-nyamuk itu sedikit menyesakkan, dan Neboshan dan pembantu rumah tangganya yang terpercaya semuanya merasa malu. Adegan ini jatuh ke mata lebih dari 100 pelayan tingkat 4 yang bergegas masuk, dan mereka takut bahwa mereka segera jatuh ke tanah dan gemetar. Di antara mereka, ada hampir 60 wanita cantik dari iblis. Melihatnya sekilas, adegan itu benar-benar tidak bisa dikatakan. Itu juga pada saat ini bahwa satu-satunya wadah pemikir yang telah meninggalkan lubang hidup Gunung Nebo datang, dan alis yang rendah berdiri di belakang sofa Ye Xuan dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan sepanjang hari berlalu. Selama sepanjang hari ini, para elit iblis di ruang yang luas menunggu dengan tenang, tidak ada yang mengganggu Ye Xuan, dan tidak ada yang memiliki keberanian. Saat ini, seluruh benteng luar angkasa Black Bass sudah menjadi dunia Ye Xuan. Selain bagian bawah dari hampir 100 sipir Mohawk, dan sekarang lapisan keempat dari 100 pelayan senior sihir nol yang mati, iblis kuat lainnya, semuanya telah menjadi budak sihir Ye Xuan, total lebih dari 2.000, hampir 3.000 orang. Yang lainnya semuanya telah menjadi inti magis. Setelah diurai oleh sistem yang melahap Ye Xuan, mereka mengekstraksi kekuatan asal spiritual murni, atau mereka telah diserap olehnya, atau mereka masih tinggal di devouring system di sana, menunggunya untuk menyerap. Pada saat ini, yang dilakukan Ye Xuan adalah melakukan segala daya untuk memadatkan para budak. Lebih dari 100 pelayan iblis senior di lantai 4 semuanya adalah orang-orang berbakat, baik itu makanan, anggur, atau keramah tamahan VIP. Orang-orang kunci melakukan pekerjaan tingkat rendah semacam ini, dan kultivasi orang lain tidak rendah. Lebih dari 100 pelayan iblis semuanya adalah satelit dan bahkan planet. Ini adalah alam terbesar ketiga dan keempat terbesar. Hanya di luar ketika Ye Xuan bertemu, tetapi di sini, orang-orang bersedia melayani puncak dan melayani VIP. Bakat seperti itu tidak dapat ditemukan dengan lentera. Karena Ye Xuan telah merencanakan seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam, dan mungkin tidak akan pergi sendirian dalam waktu singkat, dia akan mencoba untuk menunda di 10 benteng luar angkasa tempat kelompok iblis ditempatkan di medan bintang pemakaman ini. Peluang alam semesta ketiga, maka, pertukaran tingkat tinggi antara 10 benteng ruang angkasa tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, budak iblis senior semacam ini yang dapat mendukung adegan tersebut, ia tidak dapat membunuh, hanya dapat disergap. Jika tidak, nyamuk hitam tidak akan dapat memperoleh bakat yang sesuai dalam beberapa kesempatan untuk mendukung adegan tersebut. Lebih dari sehari, Ye Xuan akan dibutuhkan untuk pencetakan budak 3 tingkat dan pencetakan budak 4 tingkat, total 100 tahun, semuanya terkondensasi. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak secepat itu. Kali ini, itu karena dia tahu bahwa benteng luar angkasa Black Bass telah sepenuhnya jatuh ke tangan, dan itu dilakukan dengan kegembiraan. Karena lebih dari 100 budak kelelahan, para pelayan senior iblis yang hadir akhirnya diperbudak dan menjadi milik mereka sendiri. Pada titik ini, seluruh benteng luar angkasa Black Bass telah sepenuhnya menjadi dunia Ye Xuan, kecuali bagian bawah lapisan pertama dari ratusan sipir iblis dan hampir 10.000 orang kuat Federasi Wan Luo. Ye Xuan di lantai 2 ada 2.000 budak jenius, dan kekuatan mereka semua ada di bintang. Di lantai 3, dia memiliki lebih dari 200 elit teknis iblis. Di bawah kepemimpinan Bao Wei dan Dian Le, dia duduk di area ruang mesin dan area gudang. Kekuatannya, pada dasarnya adalah lingkungan satelit alam ketiga. Adapun lantai keempat, selain 2 orang kepercayaan nyamuk dan nyamuk kalajengking, ia memiliki Gunung Nebo, yang berada di seluruh benteng angkasa, dan lembaga pemikir Hongzi dan pengurus rumah tangga Piro. Selain itu, ia adalah penjaga dekat 30 planet. Tentu saja, di permukaan adalah pelayan dekat Gunung Nebo. Sebenarnya, itu adalah Ye Xuan. Selain itu, di lantai keempat, ia juga memiliki 100 pelayan tingkat tinggi, termasuk makanan, anggur, kecantikan, dan bakat lainnya. Bagi Ye Xuan,
Saat ini, ia berada di seluruh benteng angkasa Black Bass, meskipun secara nominal membiarkan Gunung Nabo menjadi pemimpin kecil, tetapi sebenarnya, ia sudah berada di level Taishuang yang absolut. Baiklah, sekarang seluruh nyamuk hitam menjadi yang besar, sekarang saatnya untuk pergi ke lapisan pertama di bawah, dan aku akan berkeliling. Setelah semuanya selesai, Ye Xuan tiba-tiba teringat pada pria hijau berikut Lu Wengxuan, dan kelompok tahanan iblis yang mendukungnya sejak awal. Wajah Ye Xuan melayang dengan senyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dalam benaknya, suara sistem fagositosis terdengar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, poin kontribusi federal melebihi 10 juta, dan masuk dalam daftar skor." Peringkat 8.999.